Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesehatan dan rahmatnya sehingga kita masih bisa hadir pada perkuliahan di pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Amin Basri SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas tinggi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Tiara Elindasari sebagai moderator dan anggota saya yang bernama Farani Aftiansa sebagai penyaji 1. Selanjutnya bernama Nia Asmalinda sebagai penyaji 2. Selanjutnya ada Rani Nur Safitri sebagai penyaji ketiga, dan ada Sri Mulyani sebagai penyaji keempat, dan selanjutnya ada Leni Erlina sebagai penyaji kelima, dan yang terakhir ada Nia Ramadhani Nepospa sebagai penyaji keenam. Baiklah, kepada penyaji pertama, Farani, saya persilahkan. Berbicara masalah evaluasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu menilai, penilaian, penafsiran. Nah, secara umum, evaluasi yaitu suatu proses penilaian yang sistematis, yang mencakup pemberian nilai, atribut, penafsiran, pengenalan masalah, pemberian solusi, serta bersifat analitik dan kooperatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi. Yang pertama, untuk mengetahui apakah tujuan pengajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang atau kompetensi atau kemampuan tertentu. Yang keempat, untuk menentukan kelayakan kelanjutan studi siswa. Dan yang terakhir, untuk memberikan umpan balik sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Fungsi evaluasi. Di sini kita akan membahas 3 fungsi dari evaluasi. Nah, yang pertama yaitu fungsi evaluasi sebagai diagnostik. Diagnostik yaitu untuk mengidentifikasi kesulitan di dalam peserta didik, menentukan faktor penyebabnya, serta menerapkan cara mengatasi kesulitan tersebut. Nah, yang kedua yaitu fungsi evaluasi sebagai penempatan. Nah, evaluasi dilakukan untuk keperluan penempatan agar setiap orang mampu mengikuti jenjang pendidikan, suatu minat, bakat, serta kemampuannya. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu fungsi evaluasi sebagai seleksi. Nah, evaluasi yang dilaksanakan menyeleksi calon peserta lembaga pendidikan atau lainnya berdasarkan suatu kriteria tertentu. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam evaluasi bahasa Indonesia. 1. Penilaian tertulis. Nah, penilaian tertulis itu adalah diadakan untuk waktu yang terbatas dan dalam kondisi tertentu. Contohnya, penilaian tertulis yaitu menjodohkan, isian singkat, pilihan ganda, dan lain-lain. 2. Penilaian kerja atau performance, yaitu penilaian berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa. Sebagaimana yang terjadi, penilaian dilakukan terhadap kinerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Nah, 3. Penilaian produk atau hasil kerja, yaitu penilaian kepada siswa untuk mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk menghasilkan suatu kerja praktik yang dikerjakan siswa. Contohnya, membuat puisi, cerpen, dan lain-lain. 4. Penilaian portofolio, yaitu portofolio merupakan kumpulan hasil karya atau hasil kerja seorang siswa dalam satu periode tertentu. Kumpulan karya ini menggambarkan taraf kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai seorang siswa. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan perkembangan belajar siswa. 1. Penilaian kemampuan mendengarkan atau menyimak. Bahan tes yang diujikan disampaikan secara lisan dan diterima siswa melalui sarana pendengaran. Kemampuan menyimak diartikan sebagai kemampuan menangkap dan memahami bahasa lisan. Oleh karena itu, bahan yang sesuai
yaitu berupa wacana. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan wacana. Yang pertama, tingkat kesulitan wacana. Yang kedua, isi cakupan wacana. Dan yang ketiga, jenis-jenis wacana. Nah, ada beberapa bentuk tes menyimak, yaitu yang pertama, menuliskan kata baku yang disimakkan. Yang kedua, menuliskan kata yang mirip bunyi dan berbeda makna dalam kalimat. Yang ketiga, pemahaman antara pernyataan atau pertanyaan. Dan yang ketiga adalah pemahaman sebuah wacana. 2. Penilaian kemampuan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan produktif yang bersifat terpadu. Produktif artinya pada waktu berbicara, orang menggunakan bahasa untuk menghasilkan suatu pembicaraan. Disebut terpadu artinya pembicaraan itu terjadi karena penggabungan sejumlah kemampuan yang menjadi komponen keterampilan berbicara. Komponen-komponen keterampilan berbicara yaitu yang pertama, penggunaan bahasa lisan, yang kedua, penggunaan isi pembicaraan, dan yang ketiga, penguasaan teknik dan penampilan berbicara. Beberapa contoh bentuk tes berbicara menurut Nurgiantoro tahun 1988 adalah yang pertama, pembicaraan berdasarkan gambar, yang kedua, wawancara, yang ketiga, bercerita, yang keempat, berpidato, yang kelima, berdiskusi, dan yang terakhir adalah penilaian. 3. Penilaian kemampuan membaca. Tes membaca harus menyangkut kelancaran dan pemahaman sistem lambang bunyi dan pemahaman apa yang dibaca. Artinya, menilai membaca harus menyangkut proses membaca dan pemahaman. Penilaian yang berfokus pada proses siswa membaca menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, A. Tingkah laku dalam membaca. Misalnya, membaca kata demi kata, membaca cepat tanpa memperhatikan tanda baca. Menganalisis data. Misalnya sulit mengucapkan kata, salah menyangkut huruf, sulit membaca vokal, sulit mengingatkan kata, dan lain-lain. Yang ketiga, C. Kesulitan pemahaman. Misalnya sulit menyimpulkan isi membaca, sulit mengidentifikasi ide pokok, dan lain-lainnya. 4. Penilaian kemampuan menulis. Untuk menilai kemampuan menulis siswa dengan memberikan mereka tugas menulis sebuah karangan. Unsur-unsur yang menjadi bahan penilaian menulis adalah sebagaimana yang ditulis oleh Suhendar, DKK tahun 1997 halaman 17 sebagai berikut. Yang pertama, A. Isi kerangka. Yang lain adalah sejauh dan semenarik apa topik kerangka. Yang kedua, B. Bentuk kerangka. Yang ketiga, C. Gramatika. Yang keempat, D. Ejaan. Meliputi cara penulisan huruf dan pemakaian tanda baca. Kesimpulannya, evaluasi adalah suatu proses penilaian yang sistematis, mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan juga pengenalan masalah, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan, serta bersifat analitik. Baiklah, mungkin ini saja hasil presentasi yang kami berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.